Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatun Nabila Aroyhani dari jurusan Perbankan Syariah D semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan membahas materi kuliah akuntansi keuangan dengan judul Standar Akuntansi Keuangan. Standar akuntansi keuangan terdapat 4 materi, yaitu pengertian akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, dan tantangan akuntansi di masa mendatang. Materi pertama yaitu pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang yang berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan keuangan berkala dari hasil pencatatan. Materi yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Adapun tujuan standar akuntansi keuangan yang baku adalah yang pertama, memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan kegiatan perusahaan, informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang umum dan diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat diperbandingkan. Yang kedua, memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntansi. Yang ketiga, memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi, serta tujuan makro lainnya. Jenis-jenis standar akuntansi keuangan. Yang pertama, PSAK IFRS. Tujuan dari PSAK ini adalah memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan. Indonesia mengadopsi IFRS karena Indonesia adalah bagian dari IFAC yang sudah pasti harus mematuhi SMO atau Statement Membership Obligation yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi. Yang kedua, SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Ikatan Akuntansi Indonesia telah memikirkan apakah perlu dibuatkan 2 perangkat standar akuntansi keuangan. Satu perangkat berlaku bagi perusahaan berskala besar dan menyangkut kepentingan publik, dan perangkat lain adalah untuk perusahaan berskala kecil dan menengah. Yang ketiga, standar akuntansi syariah. Sehubungan perkembangan transaksi dan entitas syariah yang pesat, dirasakan perlu menyusun seperangkat standar akuntansi syariah. IAI telah menyusun secara khusus kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kini telah tersusun seperangkat standar akuntansi syariah. Yang keempat, standar akuntansi pemerintah. Pengertian SAP berbasis akrual menurut PP nomor 71 tahun 2010 adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Materi yang ketiga yaitu kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sistem terpadu yang berisikan tujuan, dasar, sifat fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan memuat beberapa hal, yaitu tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, unsur laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, dan konsep modal serta pemeliharaan modal. Materi yang keempat yaitu tantangan akuntansi di masa mendatang. Keamanan data akuntansi. Pada saat ini, software akuntansi memberikan banyak keuntungan dan kemudahan untuk bisnis atau perusahaan. Dengan menggunakan bantuan software akuntansi, proses akuntansi menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Beralihnya sektor akuntansi bisnis ke dunia digital. Untuk
dapat mengikuti perkembangan zaman, adanya perubahan era ini harus diikuti juga perubahan sikap. Kini keraguan harus dihilangkan. Pelaku bisnis sudah harus mengikuti dunia digitalisasi. Analisis data di era Big Data. Di era digital, Big Data merupakan sebuah primadona. Perusahaan, terutama yang berskala besar dalam hal pengambilan keputusan dan perbaikan layanannya, akan menggunakan data dari berbagai sumber, sehingga keputusan yang diambil akan menjadi keputusan terbaik. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.